Mie instan itu kayak teman toksik, asyik kalau ketemu sesekali, jangan tiap hari. Kalimat ini sering banget kita dengar. Dan jujur saja, ada benarnya. Mie instan memang penyelamat di tanggal tua, sahabat saat hujan, atau bahkan pilihan utama waktu lagi malas masak. Tapi, pernah kepikiran nggak? Apa jadinya kalau kita nekat dan cuma makan mie instan setiap hari? Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita? Yuk, kita bongkar sama-sama. Mie instan, sejatinya, adalah apa yang para ahli gizi sebut sebagai asterisk food, engineered asterisk, atau makanan hasil rekayasa. Proses pembuatannya panjang dan rumit, mulai dari pengadukan adonan, pencetakan, pengukusan, penggorengan, sampai pengeringan. Tujuannya satu, menciptakan produk yang awet, praktis, dan punya rasa yang bikin nagih. Hasilnya memang enak, tapi proses ini jugalah yang membuatnya kehilangan banyak kandungan gizi alami. Jadi, menganggap mie instan sebagai makanan utama sama saja seperti menganggap camilan sebagai pengganti nasi dan lauk pauk. Keduanya sama-sama tidak seimbang dan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi harian kita secara menyeluruh. Ini adalah fondasi pertama yang harus kita pahami sebelum melangkah lebih jauh. Coba deh perhatikan bungkus mie instan. Di tabel informasi gizinya, kita akan lihat kalau kalorinya cukup tinggi, begitu juga dengan karbohidrat dan lemak. Tapi, bagaimana dengan nutrisi penting lainnya? Jawabannya, sangat minim. Mie instan sangat rendah kandungan protein. Padahal, protein adalah zat pembangun utama bagi tubuh kita. Penting untuk memperbaiki sel, membangun otot, dan menjaga fungsi organ. Selain itu, vitamin dan mineral esensial seperti vitamin A, C, B kompleks, zat besi, dan kalsium hampir tidak ada. Kalaupun ada, jumlahnya sangat kecil dan tidak signifikan. Jadi, kalau kita hanya mengandalkan mie instan, tubuh kita akan kelaparan nutrisi meskipun perut terasa kenyang. Sekarang, mari kita bicara soal bumbunya. Rasa gurih dan sedap yang bikin kita ketagihan itu datang dari kandungan natrium garam yang sangat tinggi. Satu bungkus mie instan saja bisa mengandung lebih dari separuh. Bahkan kadang hampir memenuhi batas asupan natrium harian yang direkomendasikan, yaitu sekitar 2000 sampai 2400 mg. Apa dampaknya? Saat tubuh kebanjiran natrium, ginjal akan bekerja ekstra keras untuk membuangnya. Jika ini terjadi terus-menerus, natrium akan menahan cairan dalam tubuh, meningkatkan volume darah, dan pada akhirnya memaksa jantung bekerja lebih keras. Inilah yang menjadi cikal bakal tekanan darah tinggi atau hipertensi, sebuah kondisi yang sering disebut sebagai silent killer, karena gejalanya sering tidak disadari. Selain masalah nutrisi dan natrium, sistem pencernaan kita juga bisa kena imbasnya. Mie instan umumnya dibuat dari tepung terigu olahan yang rendah serat. Serat adalah komponen penting untuk menjaga kesehatan usus, melancarkan buang air besar, dan memberi makan bakteri baik dalam sistem pencernaan kita. Ketika asupan serat sangat kurang, kita rentan mengalami sembelit atau konstipasi. Proses pencernaan mie instan di dalam lambung juga terbukti lebih lambat dibandingkan mie buatan sendiri. Sebuah penelitian bahkan menggunakan kamera pil untuk melihat bagaimana lambung bekerja keras untuk menghancurkan mie instan. Proses yang lebih lama ini bisa membebani sistem pencernaan jika terjadi setiap hari. Salah satu efek yang paling terasa, tapi sering diabaikan, adalah ketergantungan pada rasanya. Bumbu mie instan yang kaya akan MSG, astoris monosodium glutamate astoris, dan perasa buatan lainnya dirancang untuk merangsang reseptor rasa di lidah kita secara intens. Akibatnya, lidah kita menjadi terbiasa dengan rasa yang kuat dan artifisial. Makanan sehat yang dimasak di rumah dengan bumbu alami seperti bawang, jahe, atau kunyit bisa terasa hambar dan tidak menarik lagi. Ini menciptakan lingkaran setan, kita semakin malas makan makanan sehat dan semakin mendambakan mie instan. Pola makan pun menjadi sangat monoton. Padahal kunci dari gizi seimbang adalah variasi makanan. Banyak yang berpikir makan mie instan terus-menerus akan membuat badan kurus, karena nutrisinya sedikit. Tapi, ada juga yang justru berat badannya naik. Mana yang benar? Keduanya bisa terjadi. Tergantung kondisi masing-masing. Berat badan bisa turun drastis karena tubuh mengalami malnutrisi parah. Otot bisa menyusut karena kekurangan protein. Dan tubuh menjadi lemas karena defisit vitamin dan mineral. Namun, di sisi lain, berat badan juga bisa naik. Mie instan tinggi kalori kosong dari karbohidrat olahan, dan lemak jenuh dari proses penggorengan. Kalori ini cepat diserap tubuh, tapi tidak memberikan energi yang tahan lama, sehingga kita cepat lapar lagi dan cenderung makan lebih banyak. Kelebihan kalori inilah yang akan disimpan menjadi lemak, terutama di area perut. Jika kebiasaan ini berlanjut dalam jangka panjang,
risikonya bukan lagi sekadar sembelit atau tekanan darah naik sesaat. Kita berbicara tentang risiko penyakit serius yang mengancam jiwa. Konsumsi makanan olahan ultra tinggi, seperti mie instan secara terus-menerus, telah dikaitkan dengan peningkatan risiko sindrom metabolik. Ini adalah sekumpulan kondisi berbahaya yang meliputi tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, penumpukan lemak di perut, dan kadar kolesterol abnormal. Sindrom metabolik ini merupakan pintu gerbang menuju penyakit yang lebih parah, seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan diabetes tipe kedua. Kesehatan kita di masa depan benar-benar dipertaruhkan hanya karena pola makan yang salah hari ini. Meskipun begitu, apakah artinya mie instan itu sepenuhnya jahat dan harus dihindari sama sekali? Tentu tidak. Mie instan tidak diciptakan untuk menjadi monster. Ia adalah produk kepraktisan yang, jika dikonsumsi dengan bijak, tidak akan menimbulkan masalah besar. Anggap saja mie instan seperti makanan cepat saji lainnya. Boleh dinikmati sesekali, misalnya saat kondisi darurat, saat sedang bepergian, atau saat benar-benar tidak ada pilihan lain. Kuncinya adalah frekuensi dan cara kita mengonsumsinya. Menjadikannya makanan pokok harian adalah sebuah kesalahan besar. Tapi memakannya sebulan sekali atau 2 kali tidak akan langsung merusak tubuh Anda. Lalu, bagaimana cara makan mie instan yang lebih aman dan lebih sehat? Ada beberapa trik yang bisa kita terapkan. Pertama, jangan gunakan semua bumbunya. Cukup pakai setengahnya saja untuk mengurangi asupan natrium secara signifikan. Rasa yang kurang bisa kita tambahkan dari bumbu dapur alami, seperti bawang putih bubuk, lada, atau cabai. Kedua, dan ini yang paling penting, tambahkan nutrisi lain ke dalamnya. Rebus mie bersama sayuran seperti sawi, pok choy, atau wortel untuk menambah serat dan vitamin. Tambahkan sumber protein seperti telur rebus, potongan dada ayam, tahu, atau udang. Dengan cara ini, kita mengubah semangkuk mie instan yang kosong menjadi hidangan yang lebih seimbang dan bergizi. Terakhir, buang air rebusan pertama mie dan ganti dengan air panas yang baru sebelum mencampurkan bumbu. Ini dipercaya bisa membantu mengurangi lapisan lilin dan bahan pengawet yang mungkin ikut larut saat proses perebusan. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Apa jadinya jika kita cuma makan mie instan? Jawabannya jelas. Tubuh kita akan berada dalam masalah besar. Ini bukan sekadar mitos atau omong kosong, tapi sebuah konsekuensi logis dari ilmu gizi. Mie instan itu kayak teman toksik, asyik kalau ketemu sesekali. Jangan tiap hari. Jadikanlah ia sebagai pilihan darurat, bukan kebiasaan sehari-hari. Karena pada akhirnya, tubuh yang sehat adalah investasi terbaik yang tidak bisa ditukar dengan kenikmatan sesaat dari semangkuk mie instan.